Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizko Gustiana dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Prodi S1 Aktuaria. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 lalu di dunia dan khususnya di negara kita di Indonesia diserang oleh virus yang ada selama 2 tahun lebih. Hal ini menjadi pandemi besar bagi seluruh dunia. Tentunya hal tersebut selalu berdampak bagi masyarakat. Dan untuk pelajar di Indonesia, kita memiliki perasaan yang sama tentang bagaimana dampak pandemi ini yang menyuapkan kita semua untuk tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Khususnya pelajar di Indonesia, kita telah melaksanakan pembelajaran dari rumah, mengajar dari sekolah, belajar dari rumah, PJJ atau yang bisa kita sebut juga dengan pembelajaran daring. Hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang sangat lumrah oleh setiap pelajar di Indonesia. Apakah itu efektif? Tidak selalu. Berbicara tentang pendidikan, saya jadi teringat dengan kata-kata Nelson Mandela. Beliau pernah berkata, "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Ya, saya sangat setuju sekali dengan kata-kata Nelson Mandela tersebut. Sekarang coba kita perhatikan bagaimana orang bisa membuat pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan lain sebagainya untuk keperluan transportasi. Mereka juga bisa membuat televisi, radio, dan alat komunikasi lainnya. Mereka dapat tercukupi dalam kebutuhan kehidupan di dunia ini tanpa kekurangan karena mereka memiliki ilmu. Bagaimana dengan mereka yang tidak mau dan malas belajar? Akibatnya pun sengsara, pekerjaannya pun berat, kebutuhan kehidupannya tidak tercukupi dan serba kekurangan. Oleh karena itu, agar kita semua dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirati fa alaihi bil ilmi, wa man arada humma fa alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka wajib atas ilmunya. Dan barang siapa yang ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka wajib atas ilmunya. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, maka wajib atas ilmunya. Dalam mencari ilmu,
kita juga harus mengikuti petunjuk dan nasihat dari guru, dan jangan sekali-kali membantahnya, karena kita memperoleh ilmu melalui perantara bapak dan ibu guru, dan ilmu itu segala-galanya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, belajarlah kamu dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berperilaku baiklah terhadap orang yang mengajarimu. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu juga, Allah akan mengangkat derajat seseorang hanyalah bagi seseorang yang beriman dan berilmu, karena ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah ya di dalam di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa pada wahyu pertama, kata yang pertama kali dipakai adalah Iqra. Iqra artinya adalah bacalah. Baca adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang sangat sulit mendapatkan ilmu. Barack Obama juga pernah berkata, reading is important. If you know how to read, then the whole world open up for you. Artinya, membaca itu penting. Jika kamu tahu cara membaca, maka seluruh dunia terbuka untukmu. Sebagai manusia, kita memiliki akal dan inteligensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan, yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang. Makhluk flora dan fauna tidak mampu mencari ilmu karena mereka tidak memiliki akal. Itulah sebabnya manusia lebih unggul daripada makhluk lain. Misalnya, manusia dapat menaklukkan semua makhluk di dunia ini, seperti gunung-gunung yang besar, pohon-pohon raksasa, hewan-hewan buas, dan lain-lain. Dapat kita bayangkan, jikalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk lain, atau bahkan mungkin lebih hina. Menuntut ilmu itu juga tidak ada batasannya. Meskipun kita sudah tamat sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kita tetap wajib menuntut ilmu. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Dari kita sejak lahir sampai kita meninggal, selagi napas masih ada di kandung badan, maka kita wajib menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman yang di luar sana. Jalan-jalan ke Bekasi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.